Saksi Aep mendatangi rumah Deddy Mulyadi pada malam hari sembari menangis. Namun kedatangan Aep ke rumah Deddy Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Deddy Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki itu segera diperiksa oleh Mabes Polri. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana melalui sambungan telepon. Pensiunan Jenderal Bintang 1 itu menanyakan kepada Ibtu Rudiana mengenai berbagai tudingan yang diarahkan kepada ayah almarhum Eki itu terkait kasus Vina Cirebon 2016. Rudiana membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Kemudian, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM melakukan pencocokan dengan putusan pengadilan yang diketahui milik 5 terpidana, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017, PNCBN. Dalam YouTube pengacara Tony, ia mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Mulanya, ia menjabarkan bahwa dalam putusan atas nama 5 terpidana tersebut, Ibtu Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 10 WIB, ia yang merupakan saksi bersama rekan-rekannya mencari informasi ke teman-teman anak saksi. Kemudian pada pukul 1 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede yang bekerja pada tempat pencucian mobil. Saat itu, Ibtu Rudiana meninggalkan nomor teleponnya kepada Aep dan minta dikabari jika melihat para terpidana. Akhirnya, Ibtu Rudiana dan kawan-kawan berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11. Selain itu, Tony RM juga mengatakan, bohong, jika para terpidana pada saat itu ditanya baik-baik. Sebab, dalam putusan pengadilan, tertulis jelas jika jeda waktu tersebut digunakan untuk menginterogasi. Sehingga bisa disimpulkan jika Ibtu Rudiana dianggap Tony RM berbohong soal waktu mengamankan yang hanya 15 menit sebelum diserahkan ke reserse atau reskrim. Sehingga berangkat dari hal ini ia meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa oleh Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya, baik kesaksiannya diarahkan oleh Aep maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut.
Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Iya, cucunya nenek nanti. Iya, nenek panjang umur. Nasib pilu dialami keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, Eka Sandi. Tak hanya Eka Sandi, orang tua hingga neneknya pun ikut menanggung pilu 8 tahun terakhir. Kini, muncul isu bahwa Eka Sandi diduga dipaksakan menjadi terpidana tewasnya Vina dan Eki. Bukan hanya kebahagiaan, harta keluarga Eka Sandi pun ikut sirna saat Eka Sandi dijebloskan ke penjara. Dilansir dari YouTube Ferry pada Jumat 2 Agustus 2024, nenek Eka Sandi terus bertanya kapan sang cucu pulang. Ia terlihat sangat terpukul dengan kondisi keluarganya. Terlebih, keluarga Eka Sandi sampai sulit makan. Senada dengan Muran, ayah Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon yang tak kuasa menahan tangisnya. Muran mengaku sangat merindukan putra kandungnya. Saking sedihnya, Muran tak bisa mengucapkan banyak kata-kata. Eka Sandi nanti akan pulang secepatnya. Bukan pulang. Iya, nanti doain ya. Doain Eka Sandi nanti pulang. Cucu kita tahu. Iya, cucunya nenek nanti. Nanti. Iya, nenek panjang umur. Nenek panjang umur. Pulangnya kapan, Cu? Iya, nanti secepatnya nih ya. Secepatnya. Beli nyolong, beli maling, Cu. Iya. Suruh pangannya pegel, Cu. Mudah-mudahan Bapak Kapolri. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan.
Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ucapan Ibtu Rudiana